Masih di presisi utama dan pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Di kawasan ibu kota Amerika Serikat, satu-satunya restoran Indonesia yang menawarkan sajian yang tidak hanya otentik, namun juga halal. Artarini Indonesian Restaurant menjadi pilihan kuliner halal bagi warga muslim yang menjalankan puasa. Lalu seperti apa restoran tersebut? Dan berikut laporan Taris Hirzi Iman dari VOA. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke, dari sini sudah kelihatan ya, itu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal, semua orang insya Allah bisa makan. Meskipun yang non-muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non-muslim juga bisa. Gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga, coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Taris Hirzi Iman dan tim VOA. Ke informasi mancanegara lainnya, pemirsa, tim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu pejabat pemerintahan Joe Biden di ibu kota Amerika Serikat guna membahas rencana serangan Israel ke Rafah yang selama ini ditolak Amerika Serikat. Tapi sejauh mana pemerintah AS bisa mencegah Israel melancarkan serangan ini, dan berikut selengkapnya laporan Yuni Salim dari VOA. Dalam pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden kembali menyatakan keberatan Amerika terhadap rencana serangan darat Israel ke Rafah. First, more than 1 million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. And they have nowhere else to go. Amerika Serikat mendesak Israel memaparkan rencana lebih jelas, bukan sekedar langsung menyerbu Rafah saja. So, Biden is getting a lot of pressure, both internationally and domestically, for his support for Israel during all this. And so if Israel went ahead and did this, I mean, in addition to, whatever moral, problems this might have for him politically, it would be really, really bad as well. Berbicara kepada anggota parlemen Israel, Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat berbeda pendapat mengenai Rafah, meski sepakat bahwa Hamas perlu dihabisi. Menurut Netanyahu, tak ada cara lain menghancurkan Hamas kecuali serangan darat ke Rafah.
Kritikan terhadap Netanyahu tak hanya datang dari Gedung Putih yang terakhir kembali menekankan dukungan kuat Amerika Serikat bagi Israel. Dan oleh Gedung Putih disebut bone deep atau mendarah daging. Di Kongres, Ketua Mayoritas Senat, Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat tak hanya mengkritik Netanyahu, tapi juga mendesak Israel menggelar pemilu baru. Menurut sebagian analis, tekanan dari Amerika Serikat selama ini terhadap Netanyahu tak cukup tegas. I think the pressure was always a public relations kind of pressure. It never really challenged Israel substantively or said that there was different ways that were less punitive to the civilian population of Gaza to uphold what legitimate security interests came out of the Hamas attack on October 7th. You know, Biden is getting more and more upset with him, but Biden has also also ruled out, you know, pressuring him through arms. For example, he had this contradictory statement in an interview a few days ago. He said, yeah, going into crossing into Rafah, it would be a red line, but there's no red line regarding aid to Israel, you know, or arms to Israel. Kontroversi mengenai serangan darat ke Rafah memanas di saat perhatian Amerika Serikat dan negara-negara lain kini tertuju pada ancaman kelaparan dan malnutrisi di Gaza akibat perang berkepanjangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.